swasta murni, kan guru itu ada 4 kategori kan. Pertama yang paling buahnya itu swasta murni. Dia ini termasuk belum impasing juga belum, sertifikasi juga belum. Ya, kategori yang kedua itu guru yang sertifikasi non impasing. Dia sudah sertifikasi non impasing. Termasuk adik kandung saya lah. Jadi adik kandung saya kembar dengan saya. Anaknya ibu saya cuma 2. Kakaknya jadi DPR, adiknya masih impasing, masih sertifikasi Pak. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah MTS swasta di Pati sana. Tangganya Pak Zen. Nah betul, memang dia konstituennya Pak Zen. Karena dia milih Pak Zen. Itu yang 2. Yang ketiga impasing. Yang keempat ya PNS itu. P3K ya. Nah terus kalau yang kelima ya yang PNS kalau misalnya masuk kategori. Nah ini kalau kita ngomong soal guru yang impasing dan sertifikasi saja itu per hari ini totalnya kurang lebih 110.000 se-Indonesia. 110.000. Nah Kemenak begitu kita nanya selalu bilang anggarannya nggak ada. Nah untuk menyelesaikan 110.000 saja ini seandainya kenapa SK-nya nggak keluar? Sebagian kan empasnya nggak keluar SK-nya, sebagian keluar, sebagian enggak. Nah itu per orang misalnya dengan gaji ini masa kerja belum dihitung ya, kita jangan ngomong masa kerja dulu. Yang masa kerja belum dihitung itu rata-rata gajinya 1,5 juta per bulan, kali 110.000, jadi kurang lebih 2 triliun yang harus dianggarkan oleh Kemenak. Harus dianggaran tambahan itu, bukan anggaran sisir bukan, harus nambah 2 triliun. Dari total anggaran Kemenak sekarang itu kurang lebih 60 triliun. Jadi nggak mungkin akan ambil dari 60 triliun kalau itu sudah terpotong semua. Nah, Pak Zen tadi langsung bantah, 2 triliun kecil Mas, anggaran di pendidikan kita 600 triliun ngomong gitu kan, dibantah saya ngomong saya. Saya ceritakan tadi Mas, dia ngomong gini, 600 triliun itu anggaran pendidikan, Kemenak hanya dapat 58 triliun, Kemendikbud dapat 81 triliun. Yang selebihnya berarti berapa itu? Dari 600 triliun dikurangi 450-an lah. Ya 450-an terbagi ke 17 kementerian. Ngomongnya gitu Pak Zen. Enggak, itu keliru itu. Jadi struktur anggaran kita, makanya tadi saya cerita dari awal itu soal saya PAW. PAW saya dilantik itu tanggal 21 Maret 2021. Begitu dilantik saya langsung buka anggaran. Saya langsung, karena kita sebagai anggota DPR punya akses dokumen anggaran, langsung bedah anggarannya. Saya plototi satu persatu. Karena saya dulu menjadi TA-nya Pak Hanif Dzakiri, tahu ya. Pak Hanif Dzakiri dulu Menteri Tenaga Kerja. Sebelum Menteri Tenaga Kerja, Pak Hanif dulu pernah jadi anggota DPR, Komisi 10 Badan Anggaran, sehingga saya didukasi untuk plototi anggaran. Makanya begitu saya jadi DPR plototi sendiri. Saya plototi anggarannya, buka bedah, cek persentase anggarannya, ternyata enggak. Saya masih ringkasannya ada. Nah, ini saya bacakan di situ. Pak Zen kaget begitu saya bacakan. Loh, kok ada begitu Mas? Untuk apa itu? Nah, kaget dia. Dia sebagai anggota DPR provinsi belum pernah mempelajari hal ini. Tahun 2021 pada saat mempelajari, dari anggaran pendidikan nasional waktu itu masih 550 triliun per tahun, 1 tahun. Kementerian Agama hanya dapat 55,9 triliun, 10% kan. Jadi anggaran pendidikan, anggaran negara kita ini kan kurang lebih 2.500 triliun waktu itu tahun 2021. Se-Indonesia itu yang termasuk yang duit yang di kantong kita ini 2.500 kita bersama gitu. Yo enggak ada ini. Nah, nanti kalau sanggup tidak apa-apa. Itu modal punya Pak Fatkar. Nanti saya nanti yang dari Kemang gimana? Kasihan. Ini konco luwe, jadi konco suwe, jadi biasa bikin gitu. Konco melarat itu. Konco melarat ini, yang aku dari biasa bikin lagi. Benar apa ya, bikin ya? Kekeluargaan kita santai. Dari 2.500 triliun, Kemenak hanya dapat 55,9 triliun. Kemendikbud dapat 81,5 triliun. Nah, kemudian ditransfer ke daerah untuk keperluan belanja pemerintah pusat yang ke daerah itu 299 triliun. Kalau dibulatkan 300 lah. Artinya berarti sekitar 431 triliun itu larinya udah ke Kemenak sama Kemendikbud.
Cuman yang Kemendikbud yang 299 triliun itu ke daerah melalui Pemda-Pemda yang larinya ke bos yang Dikbud, bukan bos ya. Nah, kalau misalnya kita pengen mengangkat guru swasta bisa, kenapa nggak bisa? Asal kita mengurangi bos. Itu memang buat si mama, kita mengurangi bos caranya. Nah, itu yang kebanyakan larinya ke bos yang 299 triliun. Jadi bisa tanyakan ke orang-orang di Pemda, terutama yang Dikbud, per tahun dapat berapa transfer dari pusat. Itu larinya ke semua. Nah, itu tidak bisa diakses oleh madrasah. Kenapa? Karena madrasah ini di bawah Kementerian Agama. Kementerian Agama itu tidak masuk di Undang-Undang Otonomi Daerah yang desentralisasi. Nah, itu problem. Terus dari Orian tadi saya punya catatan. Ya. Mengapa gitu? Akhirnya mengapa ya? Mungkin bisa diterangkan. Mengapa kalau dilihat sejarahnya kan sama-sama beranak bangsa antara Kementerian Agama sama Pendidikan. Itu mungkin alasan yang krusial di bidang apa mungkin bisa diberi pencerahan. Maksudnya? Kalau dilihat dari anggaran kan berat sebelah. Ya, Betul. Nah, itu alasan secara alasannya gini. Dari jumlah APK, angka partisipasi kasar. Jadi kalau angka partisipasi kasar, jumlah partisipasi itu apa ya? Termasuk Ikut peserta serta. didik gitu lah. Itu jumlahnya memang lebih banyak di Dikbud, di bawah Dikbud, di bawah Satker Pendidikan Umum. Jumlahnya. Nah, sementara yang di bawah Kemenak itu sekitar 18%. Nah, tapi itu kalau menggunakan itu juga belum imbang, Pak. Belum imbang. Jadi kalau misalnya contoh yang kita ngomong soal P3K, kenapa belum imbang? Ini kan 299 triliun. 200 dibanding ditambah dengan 81,5 triliun. Berarti berapa itu? Yang anggaran Dikbud ya. Berarti kan sekitar 330-an ya, 330 triliun dibanding 56 triliun. Nah, itu kan sangat jomplang sekali. Memang betul. Jadi kalau misalnya kita menggunakan APK, angka partisipasi kasar itu juga belum imbang. Nah, sejarahnya kenapa saya juga nggak tahu, Pak. Itu udah turun temurun sampai sekarang. Dugaan saya memang ini warisan Orde Baru. Dugaan saya, mohon maaf ya, saya mungkin salah juga, tapi sejak kita lahir itu sudah terjadi diskriminasi pendidikan agama sama umum itu sudah terjadi, Pak. Sejak saya lahir itu sudah terjadi. Ya kita udah tahu lah waktu saya MI itu betapa ngenesnya gitu kan, gedung kita kayak gitu dibandingkan SD Impres yang megah kayak gitu. Itu sudah terjadi sejak zaman Orde Baru. Terangkatnya sejak Gus Dur jadi presiden. Gus Dur jadi presiden terangkat. Al-Fatihah. Betul. Diskusi kita didengarkan Bu Menteri itu rasa ngomong. Menteri Keuangan. Terus gini Pak. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi ini ketimbangan anggaran, kuncinya di situ, ketimbangan anggaran. Nah, sehingga karena ini ketimbangan anggaran, nah kami di Komisi 8 bukannya diam, enggak diam, kami kerja keras, Bu. Jadi sejak saya dilantik terutama, saya udah keliling ke beberapa teman di Komisi 8, lintas partai, semuanya sudah ngomong yang sama, Bu. Artinya semuanya udah ngomong yang sama. Jadi bukan hanya PKB saja. Kalau PKB memang di depan, terus terang aja. Kita di depan. Karena saya kan PAW ya, saya nggak tahu. Saya tanya-tanya aja ke Pak Kiai Maman yang dia Kapolri, dia dapilnya Mas Jalengka. Kemudian Pak Marwan Dasopang, bukan Pak Marwan Jakani, yang di Komisi 8. Kemudian ada namanya Pak Bani, Bunyai Anissa Sakur. Saya tanya satu-satu. Mas, sampai telat kalau berjuang, sampai baru PAW. Saya itu sejak dilantik pertama udah berjuang, Mas. Nah, yuk sampai nambah amunisi, jadi memperkuat lah. Nah, akhirnya saya pelajari. Itu saya pelajari anggaran timbang itu udah dari dulu, udah terjadi dari problem. Nah, kalau kita pengen membedah itu, ya caranya memang kita harus bukan hanya soal anggaran timbang. Ini ada juga problem soal yang terakhir P3K. P3K itu kan berdasarkan surat edaran dari Kementerian Pan-RB. Jadi kalau kita ngomong soal aturan itu bukan undang-undang.
Kalau undang-undang di bawah DPR, memang DPR yang ngatur. Tapi ini yang ngeluarin surat itu adalah Kementerian Pan-RB. Di situ sudah sangat timpang. Kementerian Pan-RB mengatakan di surat itu, jangan mungkin aslinya ya bulan Juni kemarin tahun 2022, Juni atau Juli saya lupa. Dia mengatakan bahwa guru madrasah yang bisa mendaftar P3K adalah mereka yang XK2. Ingat nggak ada surat kayak gitu? Ada. Sehingga guru swasta nggak bisa daftar, Iya. nggak ada porsinya, nggak ada porsi sama sekali. Apalagi guru TK. Nah, iya Pak. Iya. Nggak ada. Nggak ada guru PAUD, guru TK. Nggak ada. Jadi Guru guru- swasta saja nggak bisa. Ini guru TK Pak. Iya, nggak bisa. Karena itu ketentuan surat edaran dari Kementerian Pan-RB seperti itu. Jadi satu problem anggaran, dua problem regulasi. Nah ini memang harus ada titik temu antara Kementerian Agama, Kementerian Pan-RB, Kementerian Pendidikan, Bappenas sama Menteri Keuangan. Jadi 5 kementerian itu. Ya kira-kira maaf saya potong, 5 kementerian bisa dihadirkan nggak? Kami sudah berkali-kali mengusahakan hadir. Karena itu Kementerian Keuangan mitranya komisi berapa ya? Komisi 11. Pak Fatan ya, Pak Fatan. Nanti Pak Fatan bisa menyampaikan, bisa berjuang di sana. Kalau Kementerian Agama mitra kami Komisi 8. Kalau Kementerian Pan-RB mitra Komisi 2. Komisi 10 mitra Dikbud. Jadi beda mitra lah. Kami di Komisi 8 punya panja pendidikan keagamaan, panitia kerja pendidikan keagamaan yang tugasnya adalah khusus membahas pendidikan keagamaan. Nah itu kami sudah manggil. Nah misalnya kami harus manggil Menteri Keuangan itu harus izin sama Komisi 11. 11. Nah yang belum Kementerian Pan-RB sudah kami panggil, datang. Nah, hasil izin dari Komisi 2 datang ke Komisi 8 dan menyampaikan memang. Jadi menurut Kementerian Pan-RB, kami akan bikin yang guru swasta mana datanya. Nah, dia menyalahkan Kemenak. Dibilang Kemenak sampai sekarang datanya nggak bisa dipertanggungjawabkan, namanya gitu, nggak bisa dipertanggungjawabkan, kurang lebih begitu. Tuh, kami tanya ke Kemenak, kami punya simpatika Pak, simpatika itu terbaik. Nah simpatika itu tidak bisa terintegrasi dengan Dapodik, itu problem. Jadi hari ini tadi Menteri Agama sama Menteri Pan-RB ketemu sama Gus Yakut sama Gus Anas ya, ketemu tadi. Nah saya belum dapat bocorannya seperti apa. Ya mungkin dengar Bapak Ibu demo di depan DPR itu mereka langsung ketemu mungkin. Saya tadi di WA sama Pak Zain itu Direktur GTK di Kemenak, ya bilang Pak Menteri lagi ketemu sama Pak ini. Mudah-mudahan ya. Tapi pesan dari Gus Muhaimin ke kami yang di Komisi 8 itu jangan berhenti karena kamu lelah. Bilang itu Gus Muhaimin. Berhentilah kalau sudah sampai. Artinya apa? Berjuang terus sampai titik darah penghabisan. Intinya gitu. Itu pesan Gus Muhaimin kepada kami di Komisi 8. Ya, artinya kami tidak berhenti, tetap kami akan suarakan terus. Walaupun jenengan tidak datang ke sini. Bahkan sebelum jenengan datang ke sini ya kami sudah berjuang terus. Berarti secara intinya begini, kalau dari keterangan si Pak Uda ya, itu kan semua partai kan sudah menyadari, sudah ada pencerahan tentang guru itu tidak monopoli di PGRI. Ya. Because yang mungkin sebagian dari rekan-rekan kita yang komisi lintas partai itu mungkin masih lebih rujukannya kan PGRI. Ya. Mungkin gitu. Mungkin yang menonton, ya memang yang paling depan PKB, yang paling depan yang paling berjuang habis-habisan PKB. Karena yang tadi yang lainnya masih ada begitunya Pak. Ya, benar itu ya. Makanya pamannya ada kesalahan di Menteri Keuangan dan sebagainya kan karena ada seperti Pak Presiden sendiri kan begitu kan, dia kaget waktu ketemu di istana, kaget 4 tahun yang lalu. Nah, jadi kan mereka tahunya kan PGRI ya, karena PGRI itu kan waktu zaman Pak Sulis mengklaim bahwa semua guru swasta di bawah naungan dia. Jadi itu mungkin sudut pandangnya di antara beliau-beliau yang punya kebijakan seperti tadi kan mengatakan simpati depak aja tidak begitu diakui oleh Menpan ya. Simpatika. Makanya tidak sinkron dari Dapodik. Iya, Memang
ini terima kasih wacana. Jadi kita tidak gagal juga. Enggak Datang ke gagal, sana. Pak. Enggak gagal. Ada Ini pencerahan. keberhasilan yang tertunda. Iya. Loh iya dong. Iya, kalau nggak begitu kan kita nggak didengar. Ya enggak begitu Bu. Namanya pejuang itu Bu. Dia tahu kan pejuang kemerdekaan. Dulu kan zamannya sebelum Soekarno yang menikmati kita. Yang menikmati kita. Oh, iya. Mereka berjuang yang menikmati kita. Jangan-jangan Ibu sedang berjuang yang menikmati anak cucu. Iya. Betul, Betul, Pak. Masalahnya wartawan tadi kan banyak nanya saya. Nah, Jadi intinya itu. Berarti memang PGR ya akhirnya memang dia kakak tua ya lebih Iya. lebih dulu kan. Kalau orang Jepara bilang kakak tua. Kita kan Jadi ada muda. lebih orientasi ke sana. Wartawan dia bingung. Dia tanya saya bilang gitu. Memang tuntutannya itu ya tadi pakemnya guru negeri bahasa Spanyol harusnya memang harus tidak ada. Wartawan banyak nanya begitu. Oh gitu Pak. Iya. Ini swasta murni saya bilang. iya. Nah, yang hadir ini swasta. Walaupun tadi yang hadir juga ada yang passing juga. Iya, kalau yang passing itu memang dari programnya Gus Mbah Nuh Ya. zaman menteri itu Iya, udah iya, betul. berlanjut. Jadi kita untungnya di situ dari Tahun muda. 2010. Jadi mulai pertama di 2006, 2007 sampai sekarang. Jadi kita mengawali itu dari Pak Jan itu tadi mengawal. Jadi antara ya kalau di bawah ya Pak Jan memang DPR PKB sih jadi ada sinergi. Iya. Nah terus terang tadi itu di Komisi 8 kan rapat internal membahas soal jadwal masa sidang. Nah di jadwal masa di rapat itu saya memang mengapresiasi setelah menerima teman-teman di fraksi, saya langsung turun Komisi 8, saya sampaikan, Pak tolong dijadwalkan hari ini. Itu teman-teman guru lagi demo di depan gerbang itu ribuan orang, 3.000 orang. Mereka minta perwakilan ketemu sama Komisi 8, tolong diterima. Saya ngomong di rapat tuh. Iya, tadi ada pimpinan, ada beberapa anggota dari partai-partai juga dari selain PKB. Yang PKB kebetulan hanya saya sendiri. Jawabannya apa pimpinan itu? Ah, nggak usah diterima. Mau gitu. Artinya apa? Artinya itu ya yang berada di depannya ya kami di PKB. Yang lainnya seperti Bapak tadi sampaikan. Jadi kurang begitu ini. Respect. Ya kurang begitu apa ya? Respon. Nah, lebih pas kurang begitu respon. Nah, akhirnya saya jelaskan, Pak, itu bukan hanya pemilih PKB, itu ada Golkar. Oh iya toh. Iya, semuanya, iya. Ada Golkar, Pak. Ada PDI juga, ada Gerindra. Ada Gerindra. Nasdem. Oh iya toh. Akhirnya baru ini, oh iya udah kita terima. Tapi kemudian karena nunggu di Komisi 10 kelamaan, mereka kan Komisi 10 dulu lama sehingga di Komisi 8 pada bubar. Tapi saya tungguin terus. Saya tungguin sampai akhir walaupun saya nggak masuk kan. Karena saya di Komisi 8 kan. Tapi itu untuk yang impasing antar kemenak dan dinas itu beda. Beda, ya itu. Penerimaannya. Maksudnya nominalnya Padahal beda. undang-undangnya kan sama. Sama golongannya sama, nominalnya beda. Nah itu yang sampai sekarang saya terus terang belum tahu jawabannya. Pak gini Pak, jadi dulu sebelum ada SK inflasi itu memang rata-rata swasta menerima 1.500.000. Ya. Sebelum menerima SK Itu masih sertifikasi. setelah sertifikasi, semua sertifikasi. Sertifikasi murni kan. Nah Iya. itu baru dimasukkan. Setelah ada SK inflasi itu sesuai masa kerja golongan, Ya. masa kerja yang golongan. Ya. Jadi setara antara gini-gini. Ya. Nah, ini kasus di Depak itu yang apa Kemenak. yang hilang itu ya. Apa yang ditanyakan Bapak ini memang di beliau kan udah dapat SK inflasi apa belum? Sudah. Nah, kalau dapat SK inflasi harusnya memang karena ada wacana sebelum Covid itu ada wacana kawan-kawan yang udah dapat inflasi lama sama yang baru. Itu gajinya lebih besar sama yang baru. Dilihat masa kerja. Lah SK yang dulu dari yang tahun 2006 7 itu tetap Pak, 10 tahun kan udah ada SK 10 tahun. Walaupun masanya udah tambah Pak. Itu juga waktu itu menterinya Mas itu jadi bisa menerima itu secara otomatis naik. Ya. Tapi naiknya itu bukti fisiknya kan harus naik. Ya. SK inflasi kan udah terdaftar. Kalau memang maklik kan langsung naik. Tidak harus mengurus kan gitu. Ya. Nah ini seperti kawan-kawan yang menghilang tidak keluar ya. Sebagian itu memang kalau dulu di dinas sebelum tahun 90 bisa cari semua Pak. Jadi ada kesalahan. Jadi paman Jepara ada beberapa orang itu rekeningnya masuk ke rekening orang kabupaten lain. Itu bisa diurus passing itu. Saya cari Bisa semua. diurus. Nah sekarang yang kawan-kawan yang dari di bawah Kemenak
makanya perlu bukti itu harusnya ditekan tadi. Yang hadir itu harus ditekan karena itu mungkin bisa umroh kalau pamanya semua bareng pamanya keluar. Tadi Pak Jono yang terkait masih yang belum. Yang keluar Ya, kan jadi gini, Iya ada juga. kenapa perlakuan beda? Ini soal anggaran, Pak. Soal anggarannya yang tidak ada. Jadi impasing itu kan memang harus dihitung masa kerja. Jadi kenapa beda? Karena di GUT itu dihitung masa kerja dan mereka cair semua kan, karena ada anggarannya. Di Kemenak nggak ada anggarannya. Nah mereka makanya di Kemenak itu sekarang nggak berani membuat impasing lagi, nggak berani, ditangguhkan. Itu tinggal tekan Pak, SK-nya udah jadi tinggal tekan. Seandainya ada duit langsung tekan. Tapi kan kalau membuat anggaran misalkan Kemenak gitu, itu misalkan buat anggaran untuk anggaran untuk pegawaian sekian, Ya. jumlah sekian, mestinya kan paling tidak seperti itu Ya. anggarannya. Terus Ya. untuk pembangunan sekian. Ya. Ketika itu gaji rutin itu sudah dianggarkan segitu, paling tidak itu kan harusnya kan dibayarkan karena dia harus sesuai dengan undang-undang. Ketika tidak sesuai dengan undang-undang kan bisa dipersoalkan. Ya bisa, sangat bisa. Ya, Nah, jadi cuman ranahnya terus hukum. Jadi tidak lagi kompromi seperti Ya. musyawarah seperti itu. Karena kalau dibiarkan terus, menurut saya Kemenak dolimi guru-guru betul. Saya setuju. Saya Saya setuju. Jadi bahasanya begitu. bukan tidak cukup Bu, demo nggak cukup. Saya setuju dengan Pak Siapa? Pak Medi harus ada semacam pengadilan apa namanya? Iya, Tuntutan, gugatan. karena undang Karena ini bukan undang-undang Pak, PP sama PMA. PP saya lupa nama PP-nya. Jadi PP itu mengatakan bahwa P3K itu yang impasing itu dihitung berdasarkan masa kerja. Tapi faktanya SK yang diterima tidak mencantumkan masa kerja. Sehingga dibayarkannya ya tidak sesuai dengan PP. Itu ada PP-nya kok. bahkan kita itu dulu waktu menerima pada saat Ada pertanyaan pernyataan bahwa tidak sesuai itu wis nerimo kan gitu. Ya, Dipaksa untuk ya, seperti itu memang harus dituntut betul, harus digugat di pengadilan. Nah ini Perdata itu sekarang PGI kan tahu ya, Persatuan Guru Impasing Nasional, Iya. yang Pak Hadi Sutikno. Iya. Nah itu kan kebetulan saya menjadi pembina di sana. Nah, sekarang lagi mengajukan judicial review soal itu. soal itu. Terus terwakili itu. Terwakili. Ya. Terus gini Mas Ida, tadi terkait masalah data yang tidak akurat. Ya, dari akurat, operator kami itu sudah setiap saat pembaruan dari simpatika. Semua tidak diakui satunya. Iya di ininya di Kemenpan RB-nya, Oh, jadi tidak ngebunya di situ ya. bukan di Kemenaknya, di Kemenpan RB-nya. Ya, bisa nggak nekan trans SD data itu Menpan. sebenarnya? Ya sudah berkali-kali kami tekan, tapi selalu ngelak, nggak tahu juga kenapa itu selalu ngelak. Terus data Terus yang sampai orang Kemenaknya juga gedek itu. Jadi ini nggak ngerti masalahnya di mana antara Kemenpan RB sama Kemenak loh. Saya tuh curiga itu murni soal diskriminasi aja. apakah perlu teman-teman yang PGSI pusat datang beliau itu? Ya itu bisa. Oh dulu Bisa. pernah, kita pernah zamannya mengendiangan ya, kita pernah yang wakili saya 3 Pak. Pak Tias itu almarhum. Jadi yang wakili saya kan 3, saya Bandung sama Lampung. Mau ketemu sudah Bisa. dia. Ke Kemenpan RB itu bisa, bahkan demo ribuan orang bisa. Bisa, kita udah demo. Cuman nanti kalau dijawab ini bukan kesalahan kami, ini kesalahan Kemenak, jangan repot lagi. Saya kayak dipingpong tuh Pak. Itu Jawabannya yang terjadi. benar-benar. Jangankan jenengan, saya aja yang di DPR dipingpong. Sudah Jawaban kita hadapkan itu. Duduk bersama antara Komisi 8, Kemenpan RB, Kemenak duduk bersama itu. Itu Kemenak masih apa jawabannya tuh masih kayak gitu. Ya data kami belum ini, ya, kami belum dapat data apa. Masih begitu Pak. Padahal di depan Kemenak. Malah Iya itu. Terus gini Pak Uda, untuk yang nasib TK bagaimana? Karena SK Impasing itu tidak sesuai dengan wiata yang PMT-nya. Bagaimana? Contoh saya itu 24 tahun, tapi hanya diakui 4 tahun. Hilang. Dan kalau dihitung-hitung itu nominal yang diterima tidak sesuai dengan honor dari teman-teman yang baru-baru gitu. Ya dugaan saya karena belum ada duitnya. dinas. Sudah lama itu Pak.
Jadi gini, Itu kalau Dinas, Oh, kalau dinas, kita ada. dinas itu Pak. Bukan Dinas. bukan Kemenak. Bukan, dinas. TK rata-rata itu kan dari dinas. Itu saya Sedangkan nggak tahu kalau itu. Pak. Iya. Itu wilayah Komisi 10. iya, karena itu seperti TK itu kan sudah masuk Dapodik semua. Dilihatnya dari Dapodik kan sudah kelihatan bahwa itu wiatanya sekian. Kan sudah kelihatan. bukan gini Pak, saya pernah ngurusin gini. Jadi Iya, harus saya ke Komisi 10 ini. jadi gini Pak. Tapi kan pengennya juga di Komisi 10 juga, Pak. Jadi impasing itu seperti contoh istri saya yang impasing yang kedua. Itu di SK impasingnya itu 10 tahun. Ya tak? 10 tahun gaji komit golongan penyetaranya C sih. 3C. Berarti 2 juta berapa ya? Tak? Nah, sekarang ama kawan-kawan yang lulus impasing sana lebih tinggi yang lulus sekarang. Karena impasingnya sesuai dengan tadi Wiatanya. ternyata. Nah, kita mau mengajukan dulu, sempat kita mengajukan. Kalau cara logikanya, kalau sistem udah aplikasi tadi, cara logikanya kan otomatis mengikuti yang dikatakan itu Dapodik tadi. Klik. Klik. Tidak berdasarkan selembar tadi SK itu kan banyak SK bodong dulu. Penampilan gara-gara itu, makanya itu dihentikan di dinas itu. Makanya ini jadi racun. Saya sempat ngurusin itu. Jadi kalau kawan-kawannya itu udah cair. Nah sekarang jadi masalah itu bisa naik secara otomatis apa ngurus kan? Saya tanya di Kemenak. Kalau berdasarkan Dapodik secara otomatis kan kliknya naik sih. Oh ini si A berdasarkan Dapodik. Kalau tanya kan Kementerian Keuangan, Kementerian nah berdasarkan Dapodik cuma otomatis tak. SK yang impasing sudah fisik tadi nggak berlaku kalau berdasarkan Dapodik. Otomatis sesuai. Nah sekarang ini dulu sempat iya bisa tuh Pak waktu menterinya Pak Muhajir. Kita kalau Pak Anies di Loktok sempat ke Jepara itu di Loktok itu sempat goyang juga yang pasing. Muhajir sekarang ada kreatifnya lebih tinggi ya lah aplikasi semua itu sekutunya ya. Berarti artinya di Kemendikbud itu juga bukannya tidak ada masalah, ada masalah juga. Iya, Pak. Terus selain itu juga kan gini Dulu kami juga. pernah dikawal sama kakek sama Mas Ulil sama Mas Adi. Sudah pernah dikawal sampai ke lantai 13 14. 2 kali ke sana. Iya, 2 kali. Sudah pernah dikawal tapi hasilnya belum sampai sekarang ini Mas Sakit nggak tahu bagaimana. Dan nanti itu bisa disampaikan Pak. Bagaimana untuk cara mengurusnya atau gimana atau sesuai dengan sinkron. Nah, iya, maksudnya kan. Carut marut terkait impasing SK dan masa kerja itu Wah, tidak sinkron. benang itu Pak. Iya. Benang khusus. Tidak Kita sesuai sendiri- dengan TMT. Iya. Tidak sesuai Kita dengan sendiri TMT. datang ke Kementerian Pendidikan waktu itu. Muter-muter. Saya Mas Jibril langsung 5 ketemu jam. itu, aduh ya kayak gitu Pak. Kata Allah birokrasi yang ada di sini. Dan yang terakhir memang impasing kan sudah nggak ada. Sudah Iya. dia Impasing Iya. program impasing udah nggak ada. Ditutup. Jadi Kayak apa ya? media. Dirjen impasing udah. Oh dirjennya udah nggak ada. Ya artinya yang menangani itu Sudah udah nggak nggak ada. Iya. Tuh. Kalau memang tidak ada ya guru Harus TK diajukan. swasta ya diajukan Iya. P3K juga. Kalau itu dari perjuangan. Iya, P3K. Tapi Kemarin nunggu kan- anak putumu. Kalau dia Ya enggak. Ya bukan untuk kita Bu biar mau menikmati, yang bisa menikmati gitu loh. Kasus. Tapi ini kan udah dibahas. Begini lagi Mas, kekurangan uang yang digunakan. Jadi tahun ke tahun dan merasa Campur. Ya campur. berkali-kali minta tambah. Bahkan kami di Komisi 8 yang di Banggarnya itu udah berjuang yang minta tambah di Banggar. Tapi nggak ada respon. Yang belum terbayarkan sejak 2011 itu Iya. akhirnya itu. Ya belum. Mereka inginnya terutang. Terus gini Pak, kalau lihat dari anggaran Terus itu meninggal tercover ya anggaran. Impasing kan nggak terbayarkan. Secara otomatis kan uang masih ada. Apa udah hilang Mas? Ya, Modelnya bukan. sistemnya gimana? Bukan uangnya nggak ada. Uangnya tuh nggak ada Pak sejak SK. Sejak SK terbit itu uangnya nggak ada. Masalahnya gini, kasus itu kan pernah dialami di dinas.
kok bisa keluar? Ya mungkin di dinasnya ada. Nah, Jadinya. nah sekarang gini, Di Kemenaknya nggak ada. nah di Kemenak itu kan cara teori ya, cara teori kan dia Mas Pak jatah itu udah sinergi dengan jatahnya Pak Mai. Kemenak itu udah sinergi, wah ini yang dibayar untuk passing untuk Kemenak sampai ini, kalau sampai ini. Sebenarnya anggaran udah terencana kalau menurut teori. Nah, saya ingin bertanya teori anggaran yang sekarang itu gimana? Akan hilangnya setelah Kalau soal terencana itu pasti sudah terencana. Jawabannya Kemenak ya itu juga sudah kami tanyakan berkali-kali Pak. Cuma jawabannya soal normatif. Kalau soal terencana itu sudah pasti terencana. Cuman katanya waktu itu anggarannya nggak cukup. Namanya waktu itu gitu. Jawabannya gitu Pak. Ya kalau udah nggak cukup kan mentok. Artinya kan harus minta tambahan yang disampaikan Pak Amis tadi, minta tambahan anggaran. Nah minta tambahnya kemana ya, ke bendahara negara, Kementerian Keuangan. Nah Kementerian Keuangan Sri Mulyani ya belum pernah memberikan oke tidaknya, belum pernah. Ini nyusul Pak Kolab, kita sepakati sampai jam berapa? Yes. Kalau kita teruskan sampai malam,